mana ini? Kamar. Di kamar mana ini? Kamar di sini. Oh, jadi semuanya di sini, coy? Iya. Kamar. Kadang-kadang kan anak saya di situ, saya mah di belakang di sini. Kamar. Oh, gitu. Makanya kalau saya kan sering tidurnya di sini, jadi ada suara-suara yang menyeramkan di situ. Oh, kedengeran ya? Iya. Sumpah kawan-kawan merinding ini mah. Betul kan? Ini mah udah beda, udah beda aura ya, coy. Kan? Kalau Ai dulu pernah mengalami apa di sini? Suara. Oh, cuman suara-suara aja. Ya. Suara apa ya? Kayak gimana? Memanggil nama. Oh, jadi memanggil nama. Tengah malam. Ai. Oh gitu. Tengah malam jam Tapi itu 12. mirip suara ibunya. Oh. Namanya. Manggilnya satu kali. Satu kali. Tapi sering kan ada sebulan tuh. Sumpah kawan-kawan ini. Astagfirullahaladzim, bener tuh. Astagfirullahaladzim. Oh. Jam 12 Ngeri ya. malam Allah Akbar. memanggil nama, manggil nama. Ai gitu. Memang saya sendiri yang saksinya yang pernah melihat Oh, ini di sini. asap hitam. Oh, ada asap hitam. Iya di situ. Aduh, tambah lagi ini mah kawan. Sumpah. Di sini, kalau malam mah benar-benar mungkin saya juga gak kuat. Nggak bakalan berani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya dimanapun kalian semuanya berada. Berjumpa kembali bersama saya Mang Jody di MJ Tasikmalaya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih bisa meneruskan perjalanan saya untuk terabas perkampungan dan pedesaan. Yang mana di video kali ini saya bersama kawan saya udah di depan sana. Jadi kawan saya ini dulunya pernah tinggal di rumah terpencil yang berada di tengah hutan dan berdekatan dengan goa. Sekitar 5 tahunan ya coy ya? Ya 5 tahun lebih lah, 8 tahun. Sekitar 8 tahunan. 8 tahun. Dan kalau sekarang mah memang tinggalnya sudah tidak di sana dikarenakan banyak hal-hal yang mistis-mistis. Jadi pindah ke kampung yang ramai. Tapi untuk bangunan itu sama reruntuhan masih ada ya coy ya? Ya ada, Masih ada. Dan itu memang dulu-dulunya pun juga. Jadi di lokasi sana itu tempat tinggalnya ibunya kawan saya ini kawan-kawan. Dan saya perkenalkan kawan-kawan. Jadi kawan saya ini namanya Mang Coying nih. Saya akan menuju lokasi. Aduh. Jadi mengingatkan kenangan zaman Mang Coying tinggal di sana ya coy ya. Tinggal di hutan. Jadi untuk kita cerita aja di sana ya coy ya. Ya. Soalnya ini jalannya Waduh, licin. sangat licin. Tuh. Jadi seperti ini. Aduh, proses. Dan kalau dulu jadi Mang Coying ini setiap mau berangkat ke pasar ataupun juga mau menjemput anaknya ke pengajian itu melewati jalur sini. Yang mana di sebelah atas itu pemakaman umum yang lumayan cukup luas kawan-kawan. Dan di sini pun juga semuanya hutan. Dan saya pun juga kejadiannya itu belum tahu persis seperti apa dan bagaimana ya. Nanti kita ngobrol-ngobrolnya di sana. Soalnya di sini sulit, akses jalannya kecil, terus juga licin nih kawan-kawan. Ini
kambing, kandang domba nih kawan-kawan. Dan di sini pun juga ada perbukitan. Kalau nggak salah ini menurut informasi namanya Bukit Intan. Yang mana Bukit Intan ini dulu sering terjadi kalau misalkan malam Selasa, malam Jumat itu ada penampakan cahaya ya coy ya. Iya, cahaya biru kayak kebiru-biruan. Oh, jadi warnanya biru. Biru. Terbang seret gitu. Kayak meteor jatuh. Jadi pernah lihat di sini coy? Ya, pernah. No, dari atas posisi sebelah atas itu seret. Jadi sebelah atas. Bukan di lerengnya. Bukan di atas dari puncak. Oh, dari puncak gunung sana ya. Gitu. Oke. Kawan-kawan. Jadi memang kalau sepintas untuk hal-hal seperti itu mungkin banyak orang yang kepercaya. Tapi inilah berdasarkan pengalaman yang dialami Mang Coying bareng keluarga di sini. Jadi ini Mang Coying ini tinggalnya dulu berdekatan dengan Gunung Intan ini kawan-kawan. Sangat dekat beberapa meter. Dekat apalagi kalau misalkan di sebelah sana ya mungkin ya. Oke. Dan kalau lokasi tempat tinggalnya bekas Mang Coying ini dijual coy? Iya, Dijual. karena kan udah gak kuat lagi. Udah nggak kuat dengan hal-hal yang Banyak penampakan, banyak dengar suara-suara aneh. yang paling sering itu suara atau gimana coy? Suara gemuruh kayak guntur kayak gimana lah. Oh, hujan, ada badai. juga ya. Iya, gitu. Oke, kawan-kawan. Ngeri lah kalau diceritakan, wah. Ngeri, bener gak kuat. Wah, jalannya bener. Dan di sebelah sana itu ada makom keramat, kawan-kawan. Ada makam keramat yang hutannya lumayan cukup lebat juga. Nah, dan di sebelah sini. Nah, jadi sebelah mana coy? Kenangan. Oh, sebelah sini. Iya, ini kenangan terburuk kayak mimpi buruk ya. Jadi selama 8 tahun 8 tahun lah, kurang lebih kayaknya. kurang lebih Mang Coying tinggal di rumah kecil tengah hutan ini kawan-kawan. Kayak saya kribo begini tuh. Tuh itu kan gua lagi situ ada muncul kadang-kadang asap putih apa hitam dari situ. Oh, di sebelah sana. Iya. Masya Ada kan Allah. akan saya liatin. Oke. Aduh, ini rumah kalau Selama 8 tahun Mang Coying tinggal di sini kawan-kawan. Nah, ini rumah kecil yang pernah dihuni sama Mang Coying bareng keluarga. Nih. Dan ini Mang Coying sama anaknya dan sama anak gadisnya. Nih. Jadi kita lihat ke sebelah mana dulu, coy. Sebelah sini. Kalau dapur dulu sebelah mana, coy? Oh, dapur ini ada garpu, cangkul, garpu biasa. oh, jadi dapurnya sebelah sini. Bentar kita nyalakan ya cahayanya. Nah, di sini auranya kan udah lain ini. Dingin, lembab. Ini udah. Oh, ini dapurnya Mang Coying dulu. Iya. Ini untuk WC. WC ini seadanya, ini penting kan air dari gua ini, air sumber. Ini air dari goa. Iya, dari gua. Tempat mandi zaman dulu nih Iya, kawan-kawan. zaman dulu ini. Cuman nggak terlalu lama juga, coy ya. Baru beberapa ini. Wah, tinggal. 2 tahun mana. Baru sekitar 2 tahunan, coy ya ditinggalkan. Kalau ini tempat apa, coy? Oh, itu biasa. Kamar. Iya, kamar lah. Oh. Buat sambil duduk-duduk kan dari WC ke sini masuk. Oh, jadi ini kamar. Iya, Kamarnya Mang Coying. Wah, ngeri banget nih. Itu kan beda, auranya kan beda gitu. Kalau dulu ini udah bolong-bolong kayak gini belum? Oh, belum. Ini kan udah mulai
Udah mulai dimakan rayap saya. Iya, udah mulai ini mau hampir habis. Masya Allah. Nah ini untuk penerangan kira-kira berapa ratus meter coy ke sini? Oh, ada 500 meter, ada kurang lebih lah. 500 meter? Iya. Masya Iya. Allah. Lumayan jauh. Kalau yang ini ruang apaan? Nah, ini ruang tamu ceritanya ini. Oh, jadi ceritanya ini ruang tamu. Iya, ini seadanya. Tapi ini alhamdulillah masih nyala ya. Alhamdulillah. Ini sengaja kan biar nggak terlalu inilah, nggak terlalu serem. Kalau ini tempat apa coy? Ini tempat istirahat. Oh, masih ada jam juga coy. Ada, masih ada. Ini ada. Ini mungkin ada yang ini yang tempat buat ini tiduran mungkin yang ngarit apa gimana lah. Jadi ini kamar. Iya. Nah, kalau ini anak gadis coy. Iya. Kalau dulu tidur di mana ya? Kamar. Di kamar mana ya? Di kamar di sini. Oh, jadi semuanya di sini coy? Iya. Di kamar. Kadang-kadang kan anak saya di situ, saya mah di belakang di sini. Kamar. Oh, gitu. Makanya kalau saya kan sering tidurnya di sini, jadi ada suara-suara yang menyeramkan di situ tuh. Oh, kedengeran ya? Iya. Sumpah kawan-kawan merinding ini mah. Ya, betul kan? Ini mah udah Asli, beda. Tuh. Udah beda aura ya Tuh coy. kan? Tuh. Udah lumayan karena udah lama kan dari tinggalnya 2 tahun kayaknya. Ini dikunci dari luar ya. Kunci dari luar. Oke. Nah, jadi masak dapur di sini. Nah, ini kamar mungkin untuk Tuh kan mulai rayap. udah dimakan rayap juga. Udah. Wah, Kalau Ai dulu pernah mengalami apa di sini? sama Suara. Cuman suara-suara aja. Ya. Suara apa ya? Kayak gimana? Memanggil yang manggil nama. memanggil nama. Oh, jadi memanggil nama. Tengah malam. Ai. Oh, gitu. Tengah malam jam Tapi itu 12. mirip suara ibunya. Oh. Mamanya. Manggilnya 1 kali. 1 kali ya. Tapi sering kan ada sebulan tuh. Sumpah kawan-kawan ini. Astagfirullahaladzim. Benar tuh. Astagfirullahaladzim. Oh. Jam 12 Ngeri ya? malam Allahu Akbar. memanggil nama. Ai gitu ya. Ya. Makanya itu gak kerasa itu anak kan jadi ketakutan. Ini, terutama ini yang cewek. Kalau saya sih ya dipertahankan lah diam-diam Iya. gitu kan. Tapi kasihan juga karena sampai kurus begini. Oh. Sumpah ini makin Iya asli bukan acting ini bener. bukan ini kawan-kawan. Asli ini mah real. Jadi ini real memang asli. Asli ini mah. Kawan saya ini Mang Coy ini pernah dulunya tinggal di sini selama 8 tahun. Nah, ini yang saya mau pertanyakan Coy. Jadi kan Mang Coy ini usahanya itu keluar kota ya. Iya, untuk kerja serabutan gitu ya. serabutan. Ke kota dan terus di sini selama merantau ke kota tinggalnya ini sama siapa? Bertiga. Bertiga. Ini mama. Oh, Sering jadi tinggal lah. Makanya kasihan kan gitu. Kalau saya kan laki lah gitu. Keluarga Jadi tersiksa. banyak hal-hal yang aneh terpaksalah dijual. Jadi itu pindah. pindah ke pindah. Cuman ini yang ininya masih teman juga dijualnya. Oh, jadi gak apa-apa ya masuk ke sini ya. Ya, masih Udah ngobrol juga. Udah izin. udah izin. Cuman gak ditempatin di sini. Iya, jadi dia kadang-kadang mungkin main di sini. Gitu. Main, cuman untuk berkebun atau gimana? Dia berkebun, cuma istirahat mungkin. Kalau malam kan nggak mungkin dia nggak bakalan. Gak bakalan berani di sini mah. Nggak bakalan berani. Soalnya saksi kehidupan saya, korban. Kalau diibaratkan misalkan gitu. Masya Allah, ngeri kawan-kawan. Kasihan. Dan ini atapnya seperti ini. Teringat wah kasihan tinggal saya sekarang nih anak. Ini kenangan masa-masa pahit juga ya Coy ya. Iya pahit benar jadi aduh terharu gitu sedih kasihan gitu kan gimana harus gimana lagi kan. Tuh, jadi seperti ini kawan-kawan. Dan dulunya juga katanya ibunya Mang Coy ini bikin rumah juga di sini. Ya sama di yang Di atasnya, sana. Oke. atasnya. Kita lihat ke belakang dulu. Bukan ke belakang, ke depan rumah dulu. Dan ini pengambilan air paralon juga ini berapa ratus meter Coy? Wah, ini 200 meter ada 200 Dari gua sana. ke gua itu Masya Allah. lagi.
Oke. Kita lihat ke sebelah sini dulu coy. Nah, mungkin Aing nongkrong dulu di sebelah mana ini? Nongkrong di kursi. Paling dia di sini. sih kan. Oh, Wah, ini udah 4 tahun lalu di sini kan. berarti kalau di sini mah awet duit juga coy ya? Ya kadang-kadang. Kalau lagi biasa, kalau lagi jenuh kan. Awet duit soalnya di Iya. sini jauh ke warung. Pengen jajan, kalau malas kan nggak mau, diam aja. Yang jadi duit kadang-kadang ya awet juga. Kadang-kadang Oke. biasalah. Kawan-kawan nih cocok kalau misalkan dijadikan eksploitasi malam-malam di sini nih. Iya bagus, ini emang menegangkan lah. Tuh. Dan ini KWH masih ada coy Masih ya. ada, alhamdulillah. Masih ada, gak ada yang ambil, aman. Ini semuanya dijual ini semuanya coy. Ya, semuanya aja dijual lah, terpaksa kan. Oh, Udah ngeri ya. pada kan korban lah istilah nanti. Iya, sangat khawatir nih sama anak gadisnya dan ini sama anak kecilnya nih. Kasihan kan. Dan saya kenalkan satu lagi, ini kawan saya nih Mang Coying, terus anaknya itu Ailiana ya. Iya, Terus yang kecil itu Ropi. Ropi. Ini mungkin Embang juga. Tahan dia bener kuat nih sampai 5 tahun, 8 tahun. Kalau ngaji jauh dari sini. Jauh, gawat. Wah, pesawahan. Suka berangkat sendirian malam-malam atau dianterin? Dianterin. Dianterin. Iya. Soalnya kalau saya Nggak kasihan. kalau saya sendiri pun juga gak bakalan berani coy ke sini. Iya, memang auranya lain. Kekeh gitu, kekeh kata sudah kekeh. Kekeh. Kekeh bersih kekeh. Jadi tuh tetap aja tuh kan. Agak mendingan sekarang mah. Iya tuh. Nggak merinding. Tuh, mulai lagi tuh. Ini bukan acting bener. Bukan nih kawan-kawan. Ini asli dan kalau misalkan kawan-kawan pengen nyobain ke sini, Coba tinggal aja. datang aja ke sini nih. Datang aja, Bisa diantar siap. sama Ya, Bang bisa. Coying dan sama Ai nih. Bisa. Oke, kita ke sebelah sana coy. Ya. Tempat apa namanya bangunan rumah ibu coy. Zaman dulu nih. Yang ada penampakan tadi yang setiap malam itu ada. Oh, oke. Di depan nih. Ya. Wah, ini udah agak kurus. Kalau dulu mah mungkin bersih coy ya. Oh, bersih, ini enak lah gitu. Kalau sekarang bukan mana lagi. Wih, ngeri kawan-kawan. Ada toren juga dulu mungkin disediain. Tuh, wah. Rumputnya kawan-kawan. Nah, jadi di sini yang terdengar hanya suara alam. Waduh. Wih, ini harus hati-hati. Saya nggak pakai sepatu nih kawan-kawan. Belum Selasa malam Jumat lah. Emang saya sendiri yang saksinya yang pernah lah melihat. Oh. Di sini. Asap hitam. Oh, ada asap hitam. Iya, ke situ tuh. Aduh, tambah lagi ini mah kawan. Sumpah. Kalau malam mah benar-benar mungkin saya juga gak kuat. Nggak bakalan berani ya. Malam, iya. Ini kita liputnya Ya, siang. Siang aja makanya. Tapi kalau lebih bagusnya menegakkan ya malam. Nanti kalau kita udah Yalah. kumpulin ini Kapan-kapan. ya, kita liput malam-malam di sini. Iyalah, siap. Kita bukan acting lah, bukan. Ini mah saya tahu sendiri kawan-kawan lokasi ini. Oke, ke sebelah sini. Ya. Kita lihat reruntuhan Ini bekas bangunan ibunya Mang Coying sekitar tahun berapa coy dulu teh? wah, ini tahun berapa? 90-an. Kalau 90-an mah saya udah ingat coy. Iya, 90 ke bawah lah. 90 ke bawah aja lah. Lupa ingat saya tuh. Zaman waktu kecilnya Mang Coying mungkin ya. Iya, waktu kelas 1, kelas 2 di sini. Oh, Kelas 2 SD. Nah, sini. tuh. Main kelalang keliling. Ini bekasnya. Nah, ini bekas rumahnya ibunya Mang Coying zaman dulu nih. Tuh, jadi ke sana itu perbukitan. Di sini nggak ada satu rumah pun kawan-kawan. Asli ini mah tengah-tengah Hutan di bawah kaki bukit. bukit. Nah, kita sedikit sepil coy. Tembok bekas reruntuhan sebelah mana? Nah, ini nih bekas bentengnya ini. Ada ini. Nah, ini ada bekas fondasi ada nih. Nah, ini bekas pondasi nih. Pondasi rumah zaman dulu tuh. Ini bekas bentengnya ada, ini tembok. Nah, ini temboknya nih. Nah, Yang paling gede wah, saya. tahun berapa? Puluh ini. Tuh.
Berarti bukan tahun 90-an coy. Iya, temen gua ke bawah itu. 99 ke bawah. Ini tembok. Mungkin ini bekas teras saya. Iya. Depannya itu halaman. Halaman. Tengah. Wah. Udah teringat lagi zaman dulu waktu masih segini nih, segini. Oh, waktu segede Ropi ya. Segini pas lah. Oke, ngeri kawan-kawannya. Apaan tuh di atas? Masya Allah. Cuman kalau memang hawa ini sejuk tapi dicampur panas kawan-kawan, dan apalagi pas masuk ke dalam rumah sekarang udah beda banget. Kalau yang ini dijual nggak coy? Iya, dijual sama ini juga lah. Oh, sama. Jadi dipindahkan semuanya ke tempat yang banyak warganya. Ya, begitu. Biar gak serem lah. Gak serem. Ini mah luar biasa. Sedikit mengingatkan juga nostalgia ke sini. Nostalgia. Aduh. Oke. Terus kalau lagi di sini, kalau Ai mainnya kemana ini? Gak kemana-mana. Paling ini mainnya ke atas bukit, ke situ jalan. Sama Ropi? Iya, berdua paling ke sawah. Masya Allah. Ini jauh dari mana? Nekat bener nih kawan-kawan. Nekat ini bener. Aduh. Saya mah kalau kesini gak bakalan berani. Apalagi di sini, di sana itu Bukit Intan yang memang terkenal rawan juga, angker juga. Dan ke sebelah sini, di situ pemakaman keramat. Keramat ya. Ada suara-suara juga kali itu, kadang-kadang suara apa itu kayak dentuman bom gitu, gitu gelegar. Oh, dari sana. Iya. Masya Allah. Gitu. Sulit diceritakan gimana ya. Emang kalau denger, kalau direkam pasti itu. Pasti kedengeran ya. Iya, kedengeran. Oke. Ini kawan-kawan, satu lagi saya jelaskan, ini bukan settingan. Jadi ini emang real asli. Mang Coying ini pernah tinggal 8 tahun dan ini bukti tempat tinggalnya dulu ya. Cuman sekarang mah dijual, dipindahkan ke tempat pemukiman yang rame banyak orang. Kalau istrinya mah gak ikut saya. Kalau ikut mah nanti wah banyak cerita lagi saya. Wah, dia mah kalau perempuan makan wah nggak takut katanya. Udah kebal. Nah, udah yang tadi juga udah nggak mau ikut. Oke, kita ke bawah lagi coy ya. Ayo. Banyak nyamuk juga nih sini kesini kawan-kawan. Lumayan nih menegangkan. Aduh, kenang-kenangan bener ini terburuk. Bilang terburuk lah. Kenangan masa pahit. Pahit, kebanyakan pahitnya kayaknya. Kayak zaman dulu banget. Ngeri ini kawan-kawan. Oke. Nah, di sinilah kawan-kawan. Nah, itu bekas apa coy? Oh, ini ceritanya nih buat apa ini? Bluetooth ini. Oh, dulu buat hiburan kayaknya melepas suntuk. Oh, jadi ini bekas musik Bluetooth ya? Ya. Dan ini mas ngilangin kesepian lah, kesunyian tuh. Bekas nih apa itu? Speaker aja. Masya Allah. Ini semuanya udah dimakan rayap. Ini nggak cocok pakai musik kalau di sini bener. Jangan pakai aura-aura. Oh, jadi dulu pernah ini dinyalakan. Pernah dinyalakan. Cuman mati. Baru sebulan lah. Tuh, ini buktinya kan tuh. Oh. Waduh. Jadi di sini mah dilarang musik lah, duniawi lah. Dilarang yang rame-rame ya. Yang usah rame-rame lah. Oke. Ini mah kayak orang tua dulu harusnya. Jadi banyak hal-hal yang aneh juga kawan-kawan di sini ya. Benar. Dan yang pertama mungkin yang dialami Mang Coying itu dari sebelah atas sana yang gua itu melihat asap hitam. Dan yang pernah dialami oleh anaknya itu suara yang memanggil dari sebelah mana manggilnya? Memanggilnya sebelah sini sama dari atas juga. Jadi dari sebelah sana.
sama sebelah sebelah di atas. sana. Waduh, Dekat, yang ini mulai. jadi lagi nih kawan-kawan. Astagfirullahaladzim. Mulai lagi sport nih mah. Tuh asli lah. Asli bukan ini Sumpah ini mah kawan-kawan, ini mah bener-bener merinding. Kalau rekayasa mah nggak mungkin. Mungkin saya cerita pengalaman soalnya, jadi seru. Aduh, masya Allah, ini jauh dari kemana-mana. Jauh, asli jauh ini mah. Jadi Oke. kalau malam tuh full sunyi aja. Kayak di mana gua, di dalam gua kayaknya. Dan di sebelah sana itu ada gua, coy. Ada di gua. Gua besar ya. Iya, sono ada. Oke. Kalau sebelah sana ngeri nih, saya nggak pakai sepatu. Iya, kapan-kapan lah itu. Oke, nanti kita bikin beberapa part kalau kita udah persiapan ini, soalnya kita sambil main-main juga ke sini. Nah, ini kalau berangkat ngaji dari sini jam berapa ini? Jam 5. Jam 5 sore. Sampai ke situ tuh jalan. Jalan ke tempat yang tadi, Tadi itu. ke bawah kuburan. Iya, Jam 5 sore berangkat. hampir 1 jam Pulang dijemput. Iya. Dijemput pulang Kalau misalkan bapak gak ada, dijemput sama siapa? sama mama. Oh, sama mama. Waduh, waduh. Ngeri juga nih Bertiga. kawan-kawannya. Oke, dan kita udah cerita banyak juga. Merinding terus bener saya tuh asli. Aduh. Saya sampai merinding atuh. Kalau Aing merinding kayaknya. Merinding. Sama juga ya kawan-kawan. Ini mah bener di sini. Bakalan itu. Di sini mah memang tempatnya Mang Coying dulu, dan di sana pun juga di tempat pemukiman itu baru 2 tahunan kurang, coy ya. Iya. Kalau nggak salah sekitar 2 tahunan ada kurang. lah. Ada lah. Sekitar 2 tahunan ya, kurang lebih ya. Dan di sini selama 8 tahun tinggal di sini. Berarti nggak begitu lama juga. Lama itu mempertahankan segitu 8 tahun itu. Oke, jadi satu kali lagi kita udah cerita banyak bahwa di sini memang real Iya ini Pak. asli tempat tinggalnya. Ini bawa bahan-bahan di sini gimana, Wah, coy? itu Dipikul-pikul ya? Dipikul tuh berapa minggu kayaknya itu. Waduh, waduh. Dari sawah tuh, lewat sawah. Padahal ini kalau misalkan bertahan tinggal di sini Wah. pemecah rekor juga, coy. Iya. Aduh. Pecah rekor dunia. Ngeri ini. Kita Kita sampai berapa minggu itu. Kita lihat. heboh. lagi nih kawan-kawan. Jauh kan. Tuh. Kalau malam apalagi tuh. Gak tembus. Gimana lah, gak tahu saya lah. Gak tembus nih kawan-kawan. Kalau Oke. malam Kita lihat lagi dari sini nih. jam segini juga udah terasa. Nah, di situ. Nah, kita lihat lagi di sini tuh. Tuh. Kalau gak dinyalakan ini sangat gelap. Kita Gelap. nyalakan lampunya. Makanannya. Penasaran lagi nih. Ayo. Ini yang penasaran, ini merinding. Merinding kan ya. Makanya tuh. Oke, kawan-kawan. Jadi seperti inilah lokasi tempat tinggalnya Mang Coying dulu ya. Dan insya Allah nanti di lain waktu kita sambung, dan kita cukupkan dulu videonya sampai di sini. Sampai jumpa di video yang lain di kampung yang lain. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.